Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai jaringan tumbuhan. Nah, jaringan tumbuhan sendiri yaitu adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Berdasarkan tipe struktur dan fungsi selnya, jaringan pada tumbuhan diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu jaringan meristem yang bersifat embrional dan jaringan permanen yang bersifat dewasa. Yang pertama adalah jaringan meristem. Nah, jaringan meristem sendiri dia itu bersifatnya embrional. Jadi maksudnya jaringan meristem ini adalah jaringan yang masih aktif membelah dan belum mengalami yang namanya diferensiasi. Kemudian jaringan meristem sendiri dia itu ukurannya sangat kecil, dinding selnya tipis, dan memiliki nukleus yang sangat besar, sehingga mengandung banyak sekali sitoplasma pada selnya. Kemudian memiliki sifat totipotensi yang sangat tinggi. Jadi jaringan meristem ini adalah jaringan. Sifat totipotensi sendiri itu adalah sifat atau kemampuan setiap sel tumbuhan untuk tumbuh menjadi individu baru yang sempurna. Pada tumbuhan, jaringan meristem ini bisa ditemukan pada tunas atau bagian apikal yang ada di pucuk dari tumbuhan. Kemudian selanjutnya ada di meristem apikal akar yang terdapat di ujung akar di bagian dalam tanah. Ya. Jadi jaringan meristem dibagi menjadi 3 sesuai dengan kedudukannya. Yang pertama adalah bagian apikal. Lah, bagian apikal di sini ini letaknya adalah di sini. Jadi ini adalah sebuah tanaman ya, sebuah tanaman. Yang saya tunjukkan ini adalah bagian apikalnya. Jadi meristem apikal. Nah, pada meristem apikal di sini dia itu masih sangat aktif membelah ya. Contohnya adalah di pucuk tanaman ini. Nah, di pucuk tanaman ini dia itu masih aktif membelah sampai ke bagian, kalau di sini dia masih pucuk sekali. Ini di bagian yang ini adalah bagian pucuk apikal ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagian pucuk interkalar. Lah, kalau pada bagian pucuk interkalar ini adalah meristem antara. Jadi dikatakan dengan meristem antara. Jadi antara meristem apikal sendiri yang masih aktif membelah dengan nantinya meristem lateral di bawahnya. Ini disebut dengan meristem interkalar. Jadi antara yang bagian tua, bagian hijau tua dengan bagian yang sini nanti coklat di sini itu disebut meristem interkalar atau disebut meristem antara. Nah, selanjutnya yang di bawah ini yang dia sudah mengalami pengerasan atau adanya kambium di sini, dia itu disebut meristem lateral. Nah, di bagian meristem lateral ini sampai ke bawah sini dia itu sudah mengalami yang namanya pengerasan. Artinya dia sudah ada kambiumnya. Lah, apa itu kambium? Kambium itu adalah getah. Nantinya di meristem ini itu akan membentuk sebuah jaringan pengangkut yang disebut dengan xilem dan floem. Jaringan dewasa. Nah, setelah meristem lateral ini mengeras, dia itu bisa dikatakan sebagai jaringan dewasa. Ini yang dikatakan jaringan dewasa. Jadi jaringan pada tumbuhan yang sudah mengeras dan terdapat kambium di dalamnya. Jaringan dewasa dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan letaknya juga. Yang pertama yaitu adalah jaringan yang di luar, itu disebut dengan jaringan epidermis.
Nah, ini adalah bagian atau jaringan epidermis yang terdapat pada tumbuhan yang fungsinya yaitu sebagai pelindung tumbuhan dari mekanik bahkan kimiawi. Yang ada di luar ini adalah jaringan epidermisnya atau dermis atau bagian luar dari tumbuhan. Pada jaringan dewasa ini, sel-selnya sudah tidak seaktif pada jaringan meristem saat membelah. Yang selanjutnya adalah jaringan dasar atau disebut dengan jaringan parenkim. Lah, disebut dengan jaringan dasar karena hampir terdapat di semua bagian tumbuhan. Selanjutnya jaringan penguat atau jaringan mekanik. Jaringan mekanik atau jaringan penguat ini dibagi menjadi dua, yaitu jaringan kolenkim yang berfungsi sebagai penguat utama organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan penguat skleroid atau sel batu terdapat pada semua bagian tumbuhan, terutama di dalam kulit kayu, pembuluh tapis, buah, dan biji, yang memiliki sifat atau struktur yang sangat keras sekali. Kalau jaringan sklerenkim atau serat sklerenkim berupa benang panjang yang di dalamnya terdapat berkas pengangkut, yaitu xilem dan floem. Selanjutnya adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut di sini itu ada dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah xilem dan floem. Pada jaringan pengangkut, bagian xilem berfungsi mengangkut air dan unsur hara dari akar menuju ke daun, yang nantinya di daun akan terjadi yang namanya proses fotosintesis. Kalau bagian floem yaitu berfungsi mengangkut dan mengedarkan zat-zat makanan hasil fotosintesis yang berasal dari daun ke seluruh tubuh bagian tumbuhan. Terima kasih. Demikian pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.